Amanda, Tania, Nayara, Rizky, Dwi, Muhammad. Muhammad apa ini? Agus apa Agung? Dayang, Baiza, Alvina, Anissa Alisi, Arsi, Samuel, Muhammad Arsi, Samuel, Jasmine, Cindy, Arya Ramadan. Ini Muhammad apa nih? Dea, Sabila, Abdurrahman, Jasmine, Samuel, Amanda. Mana ini? Nggak nampak nih. Rayo, Arsi, Excel, Alizi, Baiza. Udah nggak nampak. Fadel, Farhan. Mau belajar atau mau tiduran? Nabil, Naila, Audrey. Audrey mana Audrey? Audrey. Rubit. Rizky. Winda. Udah nggak ada apa ini? Jasmine. Jasmine. Alvina. Ya, Ahmad, ini siapa? Agus, Agung siapa ini? Tadi panggil nggak ada. Jasmine ada, Pak. Ya ada tapi nggak ada videonya. Naila. Rizky, mana? Rubit. Dipanggil beberapa kali nggak nampak. Audrey juga. Udah nggak ada orang nih. Hah? Amelia. Sambil tiduran. Belajar sambil tiduran, mana ada bisa berkah Anda? Mana bisa berkah ada tiduran, belajar tiduran. Nggak berkah itu. Cindy, mana sini? Sakila. Iya, kalau hadir nampakkan atau ya, Rubit dari tadi panggil yang ada. Apalagi nih, Muhammad Agung. Fadel, Excel, Cindy, Azura. Ada nggak ada? Maksudnya nyahut dulu, ada enggaknya. Kan begitu dinampakkan langsung pada kasak kusuk. Ada yang baru pakai baju lah. Amanda. Ajura dari tadi panggil-panggil nggak ada. Apalagi ini, siapa ini sebetulnya? Fadel. Cindy juga sama dari tadi. Audrey. Faik. Aduh. Kelihatan sigap itu macam Josephine itu udah sigap di awal itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tahiyyati ilaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Hari ini adalah pembelajaran yang ke-9. Masuk ke bulan ke-3. Pas pula tanggal 1 bulan Maret 2021. Ya. Ananda sekalian, efektifnya kita 2 bulan ke depan. Itu efektifnya. Kita masih punya 3 materi. Pertanyaannya adalah, berarti kan materi yang lalu juga belum tuntas. Iya,
Kita terus sambil jalan kita tuntaskan. Insya Allah tuntas. Terutama proyek kita ya, proyek kita yaitu pembuatan buku pantun itu tetap itu kita usahakan betul-betul karena itu prakaryanya, ya itu prakaryanya. Nah, sekarang kita akan menambah prakarya satu lagi yang berupa entah apakah itu berupa benda, ya, apakah berupa jasa atau berupa barang. Ya. Kita lihat. Anak-anak sekalian, berarti akan langsung saja kita lihat. Ya ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mendiskusikan tentang proyek 5W1H ya yang berkaitan dengan manajemen usaha. Baik, sekarang Sidik, antum baca dulu Sidik. Antum baca nih. Silakan. 5W tambah 1H manajemen usaha. Tar dulu ya. Sidik. Tar dulu. Ya, berarti. Sebelum antum membaca, ya, antum membacanya harus nanti akan diuji semua. Ini pertanyaan untuk semua. Pertanyaan untuk semua begini. Pertanyaannya ada 2 ya. Pertanyaannya. Antum akan diuji tentang literasi, kemampuan memahami bacaan ini. Pertanyaannya adalah, sebelum membaca ya, 1, jelaskan pemahaman yang antum pahami dari bacaan ini. Jadi jelaskan 1. Yang kedua, kalau ini adalah menjawab, antum jelaskan. Yang kedua, silahkan bertanya. Jadi tanyakan apa yang tidak antum pahami kepada Abati. Tanyakan kepada Abati apa yang tidak pahami atau jelaskan apa yang antum pahami dari bacaan ini. Oke ya. Dan nanti akan secara rinci Abati akan tanya. Ini untuk semua, ini pertanyaannya untuk semua. Pilih salah satu aja. Apakah mau menjelaskan atau menanyakan? Oke. Kalau antum tidak paham bertanya, kalau antum paham jelaskan. Paham apa? Paham sejauh pemahaman antum saja. Ya, lanjutkan Sidik. Ulangi lagi ya. 5W plus 1H manajemen usaha. A. Kategori proyek. B. Boleh personal, boleh kolaborasi 2-3 siswa. C. Menghasilkan contoh produk jasa, barang, dokumen yang real hasil karya sendiri atau kelompok, bukan karya orang lain. D. Contoh jasa, barang, dokumen. Contohnya ialah foto, kirim ke GCR. E. Catatan 1. Materinya diambil dari bab-bab yang ada di buku atau LKS. A. Bab 1. Kerajinan budaya lokal. Absen 1-9. B. Bab 2. Grafika. Absen 10-18. C. Bab 3. Tanaman hias. Absen 19-28. D. Bab 4. Makanan awetan hewani. 29 sampai akhir. 2. Dibagi 1 kelas 4 bab. Setiap bab 9 orang. Personal atau kolaborasi. 3. Buat sesuatu yang spesifik. Ya, baik. Sidik, ribut kali di tempat kamu. Coba Sidik. Muncul lagi kamu.
Apa Iya, Bati. arti apa yang kamu ketahui tentang manajemen ini? Arti manajemen itu apa? Menurut yang kamu pahami apa manajemen? Kalau yang saya tahu Bati, manajemen ini kayak pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha. Iya, Oke. Manajemen ya secara umum pengelolaan. Mau ngelola usaha kah? Usaha mungkin kamu maksudnya usaha seperti bisnis. Mengelola cita-cita antum juga itu udah manajemen. Ya. Atau tadi usaha antum bilang. Usaha. Maksudnya usaha di sini apa? Bisnis, ya. Iya, Bati. Nah. Kamu punya cita-cita bukan? Cita-cita kamu apa? Jadi ingin jadi pelatih bela diri apa? Pelatih bela diri. Berarti kamu memang ini ya. Apa bela diri apa kamu ini? Taekwondo, Bati. Taekwondo. Kamu selama ini ikut taekwondo ya? Bagus. Iya, Bati. Nah, sekarang gini. Apakah sebelum jadi pelatih jadi apa dulu? Jadi murid dulu, Bati. Jadi taekwondoan apa? Iya. Ya. Sekarang atau antum berlatih. Apakah menjadi pelatih atau menjadi ahli bela diri taekwondo itu perlu usaha? Perlu, Bati. Perlu usaha. Nah, berarti untuk menjadi pelatih atau menjadi atlet ya, menjadi atlet taekwondo itu karena perlu usaha berarti harus di-manage juga, harus ada manajemennya, harus dikelola, di-manage ya, harus dikelola. Oke, apa saja kira-kira yang harus dikelola untuk kamu bisa menjadi pelatih atau menjadi atlet terlebih dahulu? Apa saja yang harus kamu ya kelola itu apa saja kira-kira? Kamu perlu latihan? Perlu latihan, Bati. Seminggu jadwalnya bagaimana? Kalau jadwal latihannya tuh Bati dalam 1 minggu tuh bisa 2 kali ya, Bati? 2 kali per minggu. Harinya hari apa? Hari Jumat sama Minggu, Bati. Jumat dan Minggu. Nah, berarti kamu harus mengelola waktu ini supaya bisa latihan. Jamnya jam berapa? Kalau Jumat itu malam, Bati, dari jam 7 sampai jam 9. 7 Kalau malam. Terus? Kalau yang di hari Minggu, Bati, itu pagi jam 7:30 sampai jam 9:30. 7.30 sampai 9.30 pagi. Artinya kamu harus dikosongkan waktu ini dari acara-acara lain pada hari Jumat dan hari Minggu. Yang ini ada yang malam, ada yang pagi kalau hari Minggu. Kamu harus rutin latihan 2 kali seminggu, yaitu pada Jumat dan Minggu. Ada yang malam dan ada yang pagi. Untuk usaha kamu menjadi atlet dan menjadi pelatih. Nah, inilah yang disebut manajemen. Manajemen apa? Manajemen waktu. Gitu kan? Jadi manajemen waktu. Gitu. Manajemen apa? Manajemen program latihan. Di-manage, dikelola, diatur. Diatur. Tidak bisa kamu melaksanakan latihan kalau kamu ada acara gitu. Pada hari Jumat dan Minggu. Boleh ada acara? Boleh, tapi siangnya di hari Jumat itu. Boleh ada acara? Boleh,
Ya, tapi sorenya atau siangnya, paginya nggak bisa kan, gitu. Inilah yang disebut manajemen. Oke, ini back to basic ini ya, nggak apa-apa supaya antum paham. Baik, sementara siapa dari tadi siapa tadi? Sidik ya. Oke. Iya, Bati. Sekarang yang lain ya siapa nih? Farhan, mana Farhan? Nggak nampak pula. Farhan, Lama, Bati. bukan paham, Farhan mana? Ya. Farhan, mana Farhan? Ya, makasih Sidik, makasih. Ya, mudah-mudahan antum menjadi atlet. Antum amin ya, jadi pelatih antum. Oke, nggak apa-apa. Tapi tetap harus untuk kebaikan. Ya. Oke, Bati. Terima kasih, Bati. Jangan sampai antum latihan malam tinggal sholat isya. Jangan sampai latihan pagi tinggal sholat duhur. Karena antum kecapean, kelelahan. Ya, untuk apa antum kalau istilah orang tua itu untuk apa pandai silat kalau antum tidak sholat? Ya, untuk apa pandai taekwondo kalau tidak diridho? Allah ridho kalau Allah tidak ridho. Awas, hati-hati. Dalam segala profesi juga begitu. Antum sibuk, ya sibuk ke program itu, program sampai sibuk keluar negeri, sudah keluar negeri. Padahal antum itu adalah pengangguran berat kalau antum tidak sholat. Penganggur berat kalau antum tidak sholat walaupun antum sibuk. Si Farhan ini dari tadi mana Farhan? Panggil-panggil nggak ada. Iya, Bati. Ya, kenapa nggak nyahut dari tadi kamu tuh apa? Baru pakai baju apa? Enggak, Bati. Udah dari tadi. Ya. Ya kenapa tuh nggak nyahut dari tadi? Sekarang pertanyaannya adalah kamu mau apa? Mau menjelaskan apa ini tentang keseluruhan ini? Apa yang kamu pahami ini? Atau kamu mau menanyakan? Silakan. Bentar, Bati. Cepat. Kamu mau menjelaskan atau kamu mau menanyakan? Lama kali nyuruh diam itu. Tuh, nggak ngerti kamu mungkin karena baru datang. Apa? Hilang si Farhan tuh. Kemana Farhan kamu? Bingung kamu dengan pertanyaannya karena baru masuk. Apa? Baru memperhatikan. Kemungkinan besar bingung kamu ya. Nggak ada. Nah, disangkanya sekedar untuk nongol aja Farhan. Padahal dari tadi kan sudah ini kan. Ini lihat contoh Anda. Contoh kurang baik ya, bukan contoh harus dicontoh. Jadi bingung mungkin mau jelaskan apa, nanya apa. Farhan. Coba sekarang, ini nampaknya 11-12 ini. Aldika. Muhammad Aldika. 11-12 kayaknya yang si Farhan. Mana? Aldika. Aduh, ya Allah. Kamu itu buang-buang pulos, buang-buang paket aja, buang waktu. Tapi ada yang lebih jelek lagi dari buang-buang mubadir paket, mubadir. Apa itu? Adab. Ya, kalau begini kan nggak beradab itu, atau kurang adab. Masa ada masuk orang yang nggak ada? Aldika mana Aldika? Aldika Ramadan. Ada. Pesan paham Aldika. Kelas lain nggak ada macam ini ya. Ampun. Ini nanti dilihat pula oleh orang lain. Oke lah ya. Baik. Abati tunjuk atau bebas saja dulu. Abati tunjuk dulu lah ya.
Oke, mulai dari Pangeran Hidayat. Antum mau menjelaskan atau antum mau menanyakan? Silakan. Saya pilih bertanya, berarti. Ya, silakan. Saya lumayan penasaran juga, berarti dengan tugas yang bab 2 itu, yaitu tentang grafika. Maksudnya grafika itu seperti apa ya, Abati? Oke. Bab 2 ya, ini grafika ya. Oke, baik. Iya, Abati. Baik. Satu pertanyaan, baik. Sekarang berarti kita ini dulu ya, kita dokumentasikan, kita simpan dulu pertanyaannya dari Pangeran Hidayat. Nanti kita jawab. Sekarang Anissa Alizi. Anissa mau menjelaskan atau mau menanyakan? Menjelaskan apa? Menjelaskan ini yang keseluruhan ini. Tugas ini tuh apa keseluruhan? Atau mau bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Bertanya boleh. Saya memiliki 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, kategori proyek yang bagian A, itu kategorinya maksudnya ada apa aja ya kategorinya? Yang kedua itu bagian D, contoh jasa, barang, atau dokumen, itu berarti kita membuat contohnya atau kayak menulis saja? Atau ada harus barang realnya? Oke, baik. Baik, Abati, terima kasih. Ya, terima kasih Anissa Alizi ya. Baik, 2 pertanyaan dari Anissa, 1 dari Pangeran Hidayat. Berarti sudah ada 3 yang harus dijawab. Baik. Nah, sebelum Abati menjawab, Abati sekarang dipersilahkan kepada siapa saja. Apa yang antum pahami tentang ini keseluruhan? Silakan jelaskan. Siapa yang mau coba? Silakan. Josephine ingin mencoba, Batik. Silakan, Josephine. Baik, ini merupakan tugas kelima dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan di semester 2, yakni di mana kita membuat tentang 5W ditambah 1H manajemen usaha. Di mana tugas ini merupakan kategori proyek. Sama seperti buku pantun itu. Kategori proyek berarti dilakukan bersama-sama. Namun, untuk tugas ini bisa dilakukan secara personal maupun kolaborasi dari 2-3 siswa, di mana kita bisa menghasilkan contoh produk, bisa jasa, barang, ataupun dokumen yang real, hasil karya sendiri ataupun kelompok kalau kita memilih untuk bekerja secara kolaborasi. Bukan karya orang lain, melainkan karya kita sendiri. Dan contoh dari jasa maupun barang atau dokumen yang kita buat tersebut difoto dan dilampirkan, dikirim. Kok hilang? Halo? Josephine kemungkinan besar ini aliran listrik lah. Biasanya yang menjadi penyebab itu aliran listrik kalau Abati ya. Hotspot juga. Abati suka anjlok hotspotnya. Ya, jadi mungkin itu ya, hotspot atau paket ya. Kalau yang menggunakan paket, kalau Abi kan menggunakan hotspot. Hotspot sekarang dia sudah naik. Oke, baik. Ke GCR. Sebagai catatan, materinya. Halo, Josephine, suaranya hilang timbul. Iya, hilang timbul Josephine. Hilang. Josephine sendiri tidak nyadar ini. Tidak menyadari ini. Oke lah, baik. Tadi penjelasan Josephine sampai sini nih ya. Sudah sangat bagus. 100 itu nilainya sudah sampai sini nih. Oke. Oke lah. Josephine. Mohon maaf terputus, Abati. Tadi Ya. ada yang nelfon jadi mati. Oke. Jaringan. Ya, berarti udah duga itu. Dari sini jelaskan nih. Ke sini yang belum. Oke. Baik, Abati. Sebagai catatan, ada 3. Yang pertama, materinya diambil dari bab-bab yang ada di buku maupun di LKS. Ada 4 bab. Yang pertama, bab 1, mengenai kerajinan budaya lokal. Ini untuk tugas bagi absen 1-9, materinya dari kerajinan budaya lokal. Sedangkan untuk absen 10 sampai dengan 18,
materinya mengenai bab 2 yakni grafika. Untuk absen 19 sampai dengan 28 materinya tanaman hias yakni dari bab 3. Dan untuk absen 29 sampai dengan absen terakhir di kelas materinya yakni bab 4 makanan awetan hewani. Jadi untuk setiap kelas itu dibagi ada 4 bab, di mana setiap bab itu terdiri atas 9 orang. Jadi satu bab ada 9 orang. Di mana untuk tugas ini seperti yang disampaikan sebelumnya boleh personal, perorangan individu, atau kolaborasi dari 2 sampai 3 siswa. Dan sebagai catatan juga, buatlah sesuatu baik jasa ataupun produk barang maupun dokumen yang spesifik. Ya. Demikian Abati. Baik, terima kasih Josephine. Nilainya adalah excellent ya. Penjelasan dari Josephine itu excellent. Ya. Terima kasih Abati. Ya. Inilah yang disebut literasi, kemampuan memahami apa yang dibaca atau yang ditulis. Nah, nanti lebih hebat lagi menggunakan peta konsep. Kalau antum bisa membaca peta konsep, ya sudah seperti jadi ini dibuatkan peta konsep lebih real lagi, lebih nambah. Kalau ini kan harus dibaca baru dipahami. Kalau peta konsep dilihat bisa langsung dipahami gitu. Tentu dibaca, cuman kan bacaannya relatif sedikit karena alurnya jelas. Gitu ya. Baik, anak-anak sekalian. Nah, penjelasan Josephine itu pertama sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari Pangeran Hidayat. Ya. Kategori apa yang dimaksud? Maksudnya tugas ini adalah masuk kepada kategori project. Gitu loh. Tugas ini, tugas 5W1H. Nah, nanti kita belum menjelaskan contoh 5W1H-nya. Mungkin Abati lebih panjang lebar sekarang jam berapa? Bisa juga sih sempat sekarang. Tadi lokal lain tidak sempat tapi menjelaskan ini 5W1H yang berkaitan dengan manajemen usaha. Ya, anak-anak sekalian, ini tugas kelima. Sudah agak ringan, mungkin ini yang relatif, ya, tapi tidak seberat dalam tanda kutip ya. Samalah, nggak ada berat, nggak ada ringan. Kalau tugas itu berat, jangan dianggap berat, senangi saja, ya, ikhlas saja untuk mengerjakan. Karena kalau misalnya relatif berat, berarti hikmahnya besar, ya, hikmahnya itu adalah besar. Tapi kalau ringan, ya hikmahnya juga kecil, gitu kan, dalam tanda kutip ya, relatif semuanya. Oke. Jadi proyek kita ada 2, pembuatan buku pantun dengan pembuatan 5W1H ini. Mengapa ini dikatakan sebuah proyek? Karena ini adalah menghasilkan produk. Baik produk barang maupun jasa. Oke. Kembali dulu ke pertanyaan Puan Hidayat. Jadi ini termasuk kategori proyek. Apa itu proyek? Seperti yang sudah kita pahami, ya, antum lihatlah referensinya apa itu proyek secara bahasa dan sebagainya. Cuma yang dimaksud di sini adalah ya masuk kategori proyek itu karena yang pertama memang ini walaupun ini personal misalnya ya antum proyek personal ya, tetapi tetap melibatkan banyak orang. Banyak orang itu antum yang buatnya bisa personal, bisa kolaborasi ya misalnya 2 sampai 3 orang. Boleh, jangan lebih dari 3 orang ya. Nanti nganggur. Jangan antum coba-coba kolaborasi karena tidak mau kerja. Jangan, rugi sendiri. Mau personal juga silahkan. Tapi kan Abati bilang tadi melibatkan banyak orang. Iya. Melibatkan banyak orang itu sekarang misalnya buat apa antum? Antum mau buat kerajinan misalnya. Kerajinan ya pasti kerajinan itu kan perlu bahan ya, perlu bahan. Oke. Nah bahan ini kan ada di satu tempat punya orang yang melibatkan orang lain juga akhirnya kan bahan segala macam. Oke. Bahkan antum bisa saja antum itu misalnya konseptor sedangkan konseptor aja membuat sebuah konsep misalnya sebut saja membuat konsep plakat gantungan kunci atau apalah ya. Antum buat konsep barang A.
Tapi antum tidak bisa membuat, berarti antum harus pergi kepada pengrajin. Kan melibatkan orang juga tuh, orang lain kan ke pengrajin. Oke. Baik, Anda sekalian. Ini proyek dulu itu. Kemudian perlu tidak sekaligus jadi, ya kan? Tidak sekaligus jadi. Membuat buku pantun kan nggak sekaligus jadi, bertahap, ada tahapannya. Nah, ini juga sama. Tidak sekaligus jadi, maka disebut proyek. Misalnya membuat konsep dulu, ya toh, konsep rancangan, kemudian misalnya ada bahan dulu, kemudian proses dulu, proses pun bertahap-tahap, barulah jadi. Nah, inilah sebuah proyek. Tapi harus selesai dalam waktu tertentu. Kapan waktunya? Ini ya, bisa 1 minggu nggak bisa lah, 2 minggu juga mungkin nggak, ya sampai 1 bulanan antum selesai, gitu loh, nggak apa-apa. Pokoknya di akhir pembelajaran nanti semuanya harus sudah selesai, buku selesai, segala macam selesai, gitu loh. Nah, ini ya. Nah, antum harus merasakan ya dan nikmati perjalanannya ya. Tetapi antum harus bekerja dari sekarang. Kalau nggak bisa mendadak. Misalnya begini, antum mengapa misalnya tugas ini ya, tugas sebut saja membuat apa? Membuat peta konsep misalnya. Ini bukan proyek, tapi portofolio karena bertahap untuk penilaiannya, gitu kan. Tapi bisa antum kerjakan 1-2 jam misalnya. Sekarang 2 jam. Oke. Tapi kalau yang namanya proyek, membuat misalnya tadi berupa benda ataupun konsep apa, nggak bisa. Dalam 2 jam ya nggak bisa. Bagaimana antum bisa, kalau antum misalnya ada membuat sebuah kerajinan, bahkan antum nggak bisa membuatnya. Perginya saja ke tempat nggak bisa 1-2 hari segala macam kan. Datang ke pengrajin juga tidak langsung dikerjakan misalnya seperti itu. Tapi perlu waktu seminggu lah misalnya, baru 1-2-3 hari misalnya gitu. Oke, baik Anda sekalian. Jadi ini jawaban untuk Pangeran Hidayat. Termasuklah pengrajin-pengrajin itu di Pangerannya. Nah, makanya datanglah ke Pangeran Hidayat. Ini banyak tuh kerajinan-kerajinan ya. Maksud berarti jalan Pangeran Hidayat. Baik Anda sekalian, terus balik lagi. Oh, pertanyaan tadi udah hilang. Pertanyaan dari Alizi, Anissa Alizi tadi. Yang pertama udah hilang ya tadi ya. Bentar. Apa tadi ya? Lupa lagi Abati. Alizi tolong di. Maaf Abati. Ya. Tadi yang bagian A itu yang kategori proyek tuh Anissa, pertanyaan Anissa. Oh, ini Anissa ya. Udah terjawab satu ya Anissa ya. Oke, sorry. Kalau Pangeran Hidayat tuh yang mana? Yang grafika kalau nggak salah. Oh ya, apa itu grafika? Oke, contohnya grafika mana di sini? Oh ini ya grafika. Terus, oke, nanti Alizi udah 1 ya, udah. Terus satu lagi apa tadi Alizi? Yang bagian D. D. Contoh jasa barang, apakah harus bentuk real? Jawaban singkatnya, apakah harus bentuk real berupa barang atau jasa atau dokumen, nanti kita urai ini juga ya, mungkin enggak. Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya, harus real. Kalau barang, apa barangnya? Berupa apa? Ya, dokumen juga dokumennya apa? Nah, ini harus tahu dulu dokumennya apa. Kalau jasa apa yang akan dibuat juga. Iya, harus real. Karena ini adalah proyek. Ini bukan bukan teori, tapi ini teori dan praktek. Oke. Dah, jawaban untuk Anissa sudah. Tapi nanti ini masih banyak yang belum dipahami oleh antum, silakan bertanya. Kalau penjelasan sudah clear dari penjelasan Josephine tadi ya. Tinggal penjelasan ini yang belum, yaitu masalah manajemen 5W1H itu kaitan dengan wirausaha, bagaimana contohnya. Nah, ini yang belum ya, bagaimana contohnya. Silakan dipikirkan juga sebelum nanti Abati jelaskan. Nah, sekarang pertanyaan dari Pangeran Hidayat. Jadi apa yang dimaksud dengan grafika gitu. Ini
Ini grafika, ini coret-coretan Abati ini. Ini grafika juga. Ini tulisan ini juga grafika nih. Coba ya, kita lihat. Tulisan ini juga grafika. Ini tulis coretan Abati grafika. Tulisan ini juga mengandung grafika. Nih. Ini lihat. Ini angka 5. Ini A, B, C, D, E. Ini grafika. Kalau misalnya grafika yang bagus lah. Ya. Ini setelah ini 1. Terus ini A, B, C, D. Beda kan? Apa beda A, B, C, D ini dan A, B, C, D ini? Ini pakai apa namanya? Tanda kurung sebelah. Ya. Kalau ini tidak. Itu grafika. Apa beda nomor ini 5 dengan di sini kebetulan nggak ada nomor ini dan nomor ini nggak pakai, ini pakai titik, ini pakai. Ini grafika. Artinya tulisan ini tulisan mengikuti kaidah-kaidah grafika. Nah, ya. Ini saja ada grafika. Terus grafika sekarang yang harus dibuat secara, kalau tidak begini jelek. Misalnya gini, antum tulis 5 W 1H. Di sini antum tulis A. Di sini antum tulis 1. Di sini antum tulis C. Ya. Misalnya, di sini antum tulis 4. Aduh, kacau itu. Nggak enak kan secara visual tuh nggak enak. Jadi grafika itu sesuatu yang memang dilihat ya. Apa namanya itu enak secara visual. Nah, sekarang antum baik, sekarang coba bantu Abati secara definisi apa itu grafika. Coba lihat di ini di Google. Ya. Ada yang menemukan? Ya, secara Josephine Abati. silakan. Nah, siapapun silakan. Kalau yang Josephine dapat dari Google, grafika itu dari bahasa Inggris graphic, yang merupakan presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, kertas, atau batu yang bertujuan untuk memberi tanda, informasi, ilustrasi, atau untuk hiburan. Dan seringkali dibuat dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, maupun warna, Abati. Iya. Benar kan yang Abati bilang tadi? Presentasi visual. Enak dilihat, enak dipandang, ada seninya, dan memberikan informasi. Lihat. Ya. Ini enak dilihat. Ya. Menarik ini. Atau menarik loh. Dilihat. Atau menarik ya. Atau menarik. Gitu. Karena apa? Karena mengandung unsur seni. Ya. Ya. Kemudian tulisan. Iya. Tulisan. Kemudian tulisannya di mana? Ya di mana saja. Pokoknya ini di benda. Ya. Tulisannya di mana saja? Mau dinding kah? Mau kertas kah? Mau kain kah? Mau plastik kah? Dan sebagainya. Ya, gitu. Bahkan ukiran juga bisa ada grafikanya, ya, tapi ukiran ya grafika ukiran. Pokoknya asal ada tulisan seperti kaligrafi, ada yang muncullah grafikanya itu, ya. Ya, ukiran ya grafika juga sama. Yang jelas berupa tulisan-tulisan di mana saja, bagaimana saja bentuknya. Ada kombinasi-kombinasi warna, ada kombinasi bentuk dan lain sebagainya. Makanya Abati memberikan contoh yang paling sederhana adalah ini juga grafika. Ya, gitu. Ini grafika. Antum coba. Antum menulis ini ya. Coba kalau Abati nulis ininya acak-acakan nggak berkaruan seperti di sini tadi misalnya macam apa, nggak teratur ya macam. Mungkin Josephine juga bingung membacanya gitu kan. Apa ini kan itu? Ini grafika. Oke. Nah, termasuklah peta konsep itu grafika. Ya, harus bagus gitu. Beda antara misalnya, lihat sini. Sama-sama peta konsep misalnya. Ini kan peta konsep ini juga. Tapi ini acak-acakan nggak enak gini. Tapi coba kalau misalnya ini ada background-nya ya, ada background-nya, terus ininya bagus, terus ininya lurus-lurus, ya, ininya nggak acak-acakan segala macam gitu loh. Ya. Terus pertanyaannya, loh, kenapa tuh Abati nggak bikin seperti itu? Kan nanti ya, setelah ini.
Setelah apa? Setelah selesai ini materi itu nanti materi peta konsep. Kita akan menggunakan software peta konsepnya. Oh, cantik. Cantik. Ya, berarti ya, itu grafikanya di sana. Ya. Nah, ini lebih luas lagi ya wawasannya ya tentang grafika-grafika ya. Siapa tadi Pangeran Hidayat? Cantik grafika. Antum sebuah buku, antum buat ya apapun termasuk ijazah ada grafikanya. Ya. Coba kalau misalnya tata letaknya segala macam pewarnaan, misalnya sekarang sertifikat ya, sertifikat. Nah, ijazah ya, ijazah misalnya. Ini kan tidak sembarangan ditulisnya gitu kan. Masa ada ijazah misalnya tiba-tiba begini, nggak akan ada. Ini ya. Terus gini misalnya, ditulislah di sini misalnya ijazah, ya, ijazah ya misalnya. Ijazah. Begini nulisnya nggak ada. Wah, ini seni ya nggak pada tempatnya pada dokumen seperti ini. Atau acak-acak atau ditulis biasa nggak ada. Sedemikian rupa gitu. Begitu juga sertifikat. Begitu juga dokumen-dokumentasi yang lainnya. Oke. Nah, sekaligus berarti menjelaskan sertifikat, misalnya ijazah, misalnya, atau surat-surat SIM, misalnya, surat-surat berharga, ya surat-surat berharga ini itulah dokumen, ya itulah dokumen, surat-surat berharga. Itu dokumen. Contohnya ya ini. Apakah hanya banyak segala macam, bon pembelian, bon belanja, dokumen. Ya, kwitansi, ya kwitansi, dokumen, ya, cash flow, catatan keluar masuk barang, ya, misalnya cash flow barang, dokumen, ini semua dokumen, oke, kartu-kartu, ya kartu SIM antum, ya kartu KTP itu dokumen, ya KTP, semuanya dokumen. Dokumen ini lihat. Ya, dibuatkan sedemikian rupa. Nah, itulah seni dari grafika. Tuh, kan gitu nyambung ke sini. Ya. Baik. Silakan ada lagi yang bertanya supaya lebih wawasannya ini lagi. 12 sudah lebih 5 sekarang. Tapi Abati belum begitu ingin menjelaskan supaya bertahap ya, karena waktu pun ada insya Allah. Supaya antum betul-betul paham, belum mau menjelaskan tentang 5W1H. Antum sudah tahu kalau 5W1H, tapi kan detailnya yang kaitan dengan manajemen usahanya belum nanti. Ini dulu lah ya, sebelum ke 5W1H minggu depan aja lah ya. Ya kita paling waktu ya nggak usah sampai duhur lah, 5 menitan lagi ke depan boleh. Tapi dengan catatan antum bertanya. Kalau menjelaskan Abati rasa sudah lah ya, menjelaskan tadi sudah terwakili oleh Josephine. Tapi antum bertanya, Josephine baru menjelaskan ini toh, menjelaskan ini apa, tugas ini itu apa. Tapi mungkin di sini banyak hal yang belum antum pahami. Oke, silakan. Abati, Anissa, Aliza ingin bertanya, Abati. Silakan. Yang kedua kalinya Anissa, silakan. Jadi tadi kan Abati sudah menjelaskan dokumen tuh contohnya kayak surat berharga, sertifikat, ijazah, KTP. Nah, dalam proyek ini kita salah satu contohnya membuat contoh dokumen. Nah, berarti kita kayak membuat ijazah, KTP, sertifikat gitu atau apa yang diminta dari dokumen ini, Abati? Baik, terima kasih Alizi, pertanyaannya bagus sekali itu ya, artinya realnya apa? Kan Abati bilang harus real. Nah, sekarang dokumen apa misalnya? Apakah membuat ijazah? Kalau membuat ijazah tidak, sayang, karena ini ijazah itu khusus, tidak. Tapi kan harus real apa? Ya, yaitu membuat contohnya sertifikat. Boleh. Jadi antum membuat rancangan sertifikat. Jangan hanya satu. Dan banyak contohnya Ananda. Banyak bisa antum lihat di ya di internet, jadi banyak contoh sertifikat. Nah, tapi antum harus real. Nah, nanti kaitannya dengan 5W1H-nya nanti ya. Jadi sertifikatnya dalam bentuk sertifikat apa, gitu kan? Kalimatnya bagaimana, ya toh? Grafikanya bagaimana? Boleh sertifikat, boleh. Dan itu harus real nanti.
Artinya betul-betul dicetak sertifikat itu, dicetaknya pakai apa? Ya pakai komputer aja cetak itu, tapi di kertas sertifikat. Ya, kertas sertifikatnya harganya Rp500 sampai 1.000. Ya. Dan antum buat misalnya beberapa macam sertifikat, misalnya ada 5 macam sertifikat, gitu. Nah, kemudian apalagi sertifikat itu harus ada tanda tangan dan cap. Nah, jadi waduh ini dahsyat sekali. Kalau antum saja sudah membuat ya 5 contoh sertifikat, maka percayalah, yakinlah, besok-besok antum di kelas 11, di kelas 12, di perguruan tinggi, antum itu akan memiliki sebuah wira keberanian untuk berorganisasi dan antum berperanan di sana, minimal membuat sertifikatnya dari sebuah kegiatan kemahasiswaan, misalnya ada seminar, ada apa, biar saya yang buat nih. Saya sudah punya contoh begini, saya sudah, wah pasti orang-orang percaya. Karena mereka belum pernah membuat sertifikat kan misalnya. Bahkan antum di sanalah berwirausaha. Oke, saya akan buatkan sertifikat dari mulai konsep sampai jadi. Antum sudah hitung-hitung harganya. Ya antum punya untung lah barang 20 sampai 40%. Kenapa tidak? Ya. Misalnya dihargakan sertifikat itu. Ya, apalagi di kampus misalnya, wah ada sebuah event yang besar, perlu sertifikat misalnya sampai 100 buah, ya sampai 1.000 bahkan misalnya. Kenapa enggak antum? Walaupun harga itu misalnya 5.000 misalnya sampai 10.000 misalnya satunya misalkan gitu, karena bagus antum buat misalnya, kan lumayan. Sebab 5.000 saja kali apa ya, karena mahasiswa kecil. Yang penting itu adalah usahanya ya. Nanti suatu saat antum memiliki sebuah percetakan. Kalau 5.000 kali 100 saja udah berapa? Udah 5.000 500.000 kan, 500.000. Kalau antum misalnya dapat sebut sajalah berapa ya? Ya misalnya 30% pertengahan lah dari sini ya, untungnya misalnya 30% dari 5.000 kali 100 ya, 500.000, 5.000 rupiah ya, 500.000 kecil kan uangnya. Nah, tapi kan ya lumayan aja lah gitu kan. Dapat berapa nih? 500.000 kali 3, 15 berapa? 150.000 kan? 150.000 keuntungan antum kan sederhana aja, karena hanya dari 100 sertifikat. 50.000 kecil-kecilan gitu, tetapi itu adalah akan menghantarkan antum kepada sebuah perusahaan percetakan. Kan Anda sekalian abadi yang memperhatikan perusahaan-perusahaan percetakan mulai dari Bandung lagi sampai di sini. Itu dari mulai sablon anak-anak sekarang sampai percetakan itu pada besar. Abadi memperhatikan ada 1-2 percetakan yang abadi kenal 20 tahun lalu itu berdampingan dengan abadi ya, tempatnya sablon. Sekarang percetakannya dahsyat. Di antaranya ada Nusantara Optika Nusantara Offset. Dahsyat besar-besaran mesinnya. Dan dengan abadi ya bukan bersahabat gitu. Wah, percetakan di mana? Di Bandung abadi. Dari tukang jualan bensin eceran di jalan ya. 2 taks istilahnya kalau di Bandung, bisa membangun masjid. Wah, kekayaan gitu. Dari percetakan Anda. Nah, itu geluti makanya. Jadi siapapun, ya mudah-mudahan ada yang terinspirasi. Bukan berarti antum semuanya di bidang grafika. Ya, di bidang apapun yang penting inspirasinya yang penting. Nah, terus apa lagi yang dibuat misalnya ya Alizi tadi sertifikat contohnya. Apakah ya sertifikat ini tidak banyak sekali, makanya dipikirkan mulai sekarang. Sampai antum misalnya membuat bon pembelian. Ya. Lihat dulu contoh-contoh bon di internet tuh, lihat dulu ya, di Google lihat dulu contoh-contohnya. Oke. Nah, antum buat di sini kan, misalnya di sini ada kopnya, misalnya PT Alizi ya, PT Alizi misalnya, gitu kan, bla 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 bla, ada alamatnya, harus dibuat sedemikian rupa yang bagus. Nah, kemudian di sini kepada yang terhormat siapa kan yang membuat bon itu, gitu kan, ada tanggalnya.
Kemudian di sini ada berapa X, ya apa jumlah gitu kan, ada berapa. Kemudian nama barangnya apa, kemudian harga satuannya berapa, kemudian jumlah berapa, bla, terus jumlah sini, gitu loh. Ini dokumen antum buat sendiri, antum buat, gitu, antum print, nah ini gitu kan, gitu. Atau antum buat apa namanya kwitansi ya, kwitansi. Kwitansi kan antum lihat contoh-contoh kwitansi banyak tuh di internet banyak. Tapi antum buat kwitansi yang sendiri ya. Berbeda sendiri nggak apa-apa, cuman yang penting prinsipnya sama ya. Kwitansi antum misalnya di sini ada apa misalnya kwitansi PT apa lah ya, kwitansi PT apa ya. Tapi ya, harus ini, nah, harus misalnya kan ada dua bagian, ini untuk kita dan ini untuk yang memberi uang ya. Kwitansi, nah antum harus tahu fungsi-fungsinya, kwitansi apa fungsinya kan. Kwitansi itu adalah tanda bukti antum menerima uang, dan bagi yang mengirim memberikan uang sebagai tanda bukti bahwa saya sudah menyerahkan uang, gitu loh. Dan kalau uangnya dalam jumlah tertentu harus pakai materai 6.000. Ya kalau misalnya jumlahnya sekian juta berapa ya? Antum cari lagi lah, berarti nggak ini. Antum belajar ekonomi coba. Telah terima dari siapa? Uang sebesar berapa? Ditulis pakai huruf di sini ya, pakai tulisan. Misalnya 1 miliar gitu kan misalnya. Kemudian untuk apa? Kan untuk apa? Nah, jelaskan atau untuk ya, untuk jelaskan. Di sini ada ininya tulisan angkanya ya 1 miliar misalnya gitu. Ya. Misal. Terus di sini awas ya. Ini kelihatan kecil Anda. Dan di PT Emas SMA Negeri 8 itu dilatih yang begini, langsung real dilatih. Karena yang begini-begini kadang-kadang bingung Anda. Coba sekarang kalau pertanyaan Abati. Di sini itu kan nanti ada tanda tangan di sini nih, ada tanda tangan. Pertanyaan Abati ini tanda tangan siapa ini? Tanda tangan di sini. Tanda tangan siapa di sini? Hah? Tanda tangan siapa, Ayah? Tanda tangan orang yang menyerahkan uang atau tanda tangan orang yang menerima uang? Tanda tangan orang yang menyerahkan uang atau tanda tangan orang yang menerima uang? Ayo. Menerima, berarti. Yang menerima, iya. Kalau belum berlatih kadang-kadang dia menerima uang ya. Disodorkan pada orang itu. Coba ibu tanda tangani. Ya sama. Waduh. Terus orang yang disuruhnya pun tanda tangan pula. Wah, udah. Akhirnya apa konsekuensi hukumnya? Berat konsekuensi hukumnya. Ibu belum bayar. Udah. Ini kwitansinya. Mana kwitansinya? Ini. Loh, itu tanda tangan siapa? Tanda tangan saya. Berarti kan secara hukum Anda. Tapi secara moral ya jelas tidak. Karena ada sebuah kesalahan. Hati-hati gitu loh. Makanya antum jangan, banyak kan di film-film ya. Bukan di film-film, di acaranya, di kehidupan nyata juga ada. Ya, di kehidupan nyata ada. Apalagi kita urusan-urusan dengan korporasi-korporasi disodorkan, ini ada bacaannya di bank misalnya bacaannya. Sekian halaman, mana ada kita sempat baca, udah kecil-kecil hurufnya, udah banyak. Langsung aja tanda tangan nih. Oke lah kalau itu mah ada, bukan penipuan. Tapi hati-hati juga, Nanda. Ya bisa jadi mungkin di sana itu ternyata ada potongan itu, potongan ini, kita tanda tangan. Nah, dalam kehidupan nyata juga banyak tuh. Kemarin ada kejadian tuh. Ya. Itu. Di video ya, itu kejadian tuh di video itu. Disuruh nanda tangan. Karena itu penyerahan aset atau penyerahan harta. Waduh, harus hati-hati. Harus dibaca dulu. Baik Anda sekalian, bahwa nah ini contoh-contohnya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Josephine ingin bertanya, Bati. Silakan. Ya. Tadi sebentar dulu. Tadi Alizi itu bertanya tentang yang terakhir tuh apa Alizi? Contohnya ya, contoh dokumen gitu ya. Oke. Betul ya? Iya, berarti. Ya, udah ya. Contoh-contohnya bisa sertifikat, bisa segala macam boleh. Tapi yang real, ya kalau ijazah enggak, KTP kan enggak juga. Konsepnya pun sudah baku. Nah, tapi sekarang yang bisa itu antum misalnya sertifikat,
apa tadi bond ini ya, ini yang kaitan dengan usaha-usaha dan yang lain-lain macam-macam. Silahkan. Oke, silakan Josephine. Terima kasih Abati. Ya, silakan Josephine. Iya, Abati, Josephine ingin bertanya. Ya. Berdasarkan yang tadi Abati telah buat dan Josephine baca juga, Abati menyampaikan bahwa produknya bisa berupa dokumen, bisa berupa barang real atau berupa jasa. Nah, kalau misalnya berupa dokumen kan bisa dilampirkan Abati. Kalau misalnya berupa produk bisa difoto. Kalau misalnya dalam bentuk jasa, untuk dokumentasinya dalam bentuk apa ya Abati? Dan contoh dari jasa tersebut sendiri bagaimana ya Abati? Oke, jadi mengenai jasa ya, jasa sebentar. Ya Abati. Jasa. Oke, baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus ya. Nah, jasa Terima apa kasih. istilahnya ya? Jadi kalau jasa dokumen ada, ya tahu, barang ada ya, grafika bisa buat spanduk, terus sertifikat, iya itu juga grafika. Jadi nanti bagian grafika itu bisa membuat sertifikat, membuat apa saja silahkan ya, membuat spanduk, membuat apa ya. Anak-anak sekalian, kalau antum lihat ini nih ya, ini kan grafika ini ya, grafika. Terus siapa yang mendesain? Abati entah udah berapa puluh ya, kalau disebut ratus nggak tahu lah, ada nggak ya ratusan Abati membuat sendiri. Abati membuat desain sendiri. Ini proyek dan Abati sudah menghasilkan. Ya ada, kalau sekolah ada ya sesekali lah menghasilkan. Perlu spanduk yang ini ya kan gini. Berapa bayar 1 meternya? 25.000 ya kalau kita membuat sendiri itunya. Terus berapa cetaknya? 15.000, dapat selisih 10.000 ya. Kalau misalnya ukuran pernah Abati buat spanduk yang sekolah itu ukuran berapa ya? Ada 5 sebutlah besar juga itu. 6 yang tempo hari ada acara besar itu persegi gitu. 5 kali 6 ya. 30. Ya, 30. Berarti 30 kalau 25 kali 10.000 ya. Kali 10.000 udah 300. Dapat untungnya itu. Gitu. Jadi ya itu sederhana kan Ananda ya. Tapi jangan dibilang sederhana, nggak akan sanggup antum membuat yang profesional ya kalau antum belum terbiasa. Dan jangan salah, selesai itu 10 menit, 10 menit. Selesai 1 jam, 1 jam. Kalau bagi Abati yang barangkali itu berjam-jam itu ya. Kadang-kadang ya dikonsultasikan, wah ini salah, ini kurang, ini dirubah lagi, detail-detailnya itu. Ya memang perlu keahlian juga Ananda. Itu masalah grafika ya. Baik Ananda. Jadi semua Abati udah membuat ya entah puluhan, entah mungkin ada ratus juga ada ya, tapi untuk kepentingan, untuk keperluan sendiri ya, lembaga Abati yaitu lembaga apa namanya? Sipapungtur ya, International Sipapungtur Legal Education. Membuat sendiri Ananda. Baik. Jadi antum harus inilah, walaupun bukan untuk profesional kita usaha, seperti Abati, apakah Abati untuk usaha? Enggak. Tapi untuk meringankan beban satu. Tapi ada yang paling mahal daripada meringankan beban. Ya kalau ini 25, kalau buat sendiri hanya 15.000 1 meter, misalnya yang biasa ya, yang untuk indoor. Tapi ada yang paling mahal Ananda. Ada yang bisa menebak Abati? Apa yang paling mahal daripada uangnya itu sendiri? Kalau Abati membuat misalnya spanduk ya, ukuran sebut saja spanduk ukuran kecil aja lah ya, 1 kali 5 lah, 1 kali 5 ya, 1 kali aja. Satu lebarnya ini tingginya atau lebar ya, ini panjang ini 5, ini 1 ya, ini. Nah selisihnya itu, ini kan kalau diupahkan sama orang itu 25.000 per meter tuh. Ya kali 5 udah 125.000 ya, 125.000. Sedangkan kalau dibuat oleh Abati sendiri kan hanya 15.000 rupiah ya. 15.000 rupiah. Berarti hanya 75.000. Jadi ada selisih berapa tuh? Ada selisih berapa nih? 50.000. Lumayan kan 50.000. Masya Allah 50.000. Tapi ada yang lebih mahal daripada uang 50.000 ini Ananda. Siapa yang bisa menjawab? Apa kira-kira?
tebak aja, tebak-tebakan ini. Ada yang lebih mahal. Apa? Satu Pengalaman. kata. Pengalaman. Oke, apa lagi? Satu kata. Josephine Abati. Apa lagi? Hah? Josephine Abati, kemampuan mendesain. Kemampuan mendesain. Apa lagi? Ayo. Boleh bebas ini. Ini tebak-tebakan namanya juga. Dan semuanya benar, nggak ada yang salah. Ayo. Ilmunya berarti Ilmu, terus apa? Ide. Apa? Ide. Ide. Oke. Apa lagi? Oke, ini dulu ya. Pengalaman, yes, benar. Kemampuan mendesain semakin meningkat. Oke. Pengalaman ini adalah experience is the best teacher. Oke. Dan pengalaman ini akan membuat sebuah kemampuan. Tambah ilmunya. Dan idenya terus-menerus berkembang. Growth. Tumbuh terus. Ini semua Abati simpulkan dengan satu kata yang paling mahal daripada uang 50.000. Apa? Karena itu adalah spanduk untuk korporasi atau untuk usaha Abati. Nih, kata ini nih. Kepuasan, Ananda. Aduh, kepuasan. Kepuasan dengan desain yang kita bisa roba-roba semau kita. Ya, kepuasan ini dia. Nggak akan ada, Ananda. Kepuasan kita sudah membuat sendiri, kepuasan sudah murah, kepuasan tadi ada pengalaman, kepuasan tadi ada kemampuan, kepuasan ilmu, kepuasan ide, tapi puas saja, puas. Mengapa? Nah, terus sekarang bagaimana Abati kalau tidak begini? Abati sudah pengalaman. Kalau mau buat spanduk, nongkrong Abati di tempat dia. Nongkrong, duduk berjam-jam. Wah, ininya misalnya gini. Ini hurufnya coba dibesarkan. Ini warnanya dirubah. Ini. Tapi nyuruh terus tuh nggak enak, Ananda. Atau tidak nongkrong pun begitu kan diperlihatkan dulu ini Pak gambarannya. Aduh, tolong ininya kurang ini. Aduh, ini capek, Ananda. Begitu udah selesai, apa yang tadi kalau udah selesai? Aduh, ini kurang. Ini minus. Aduh, nggak puas. Nah, gitu lah. Tapi kalau karya sendiri itu puas. Paham ya di sini ya? Berarti ini sebenarnya guru biologi ya. Nggak apa-apa ya. Tapi memang itu pengalaman Abati. Udahlah ya. Waktunya udahlah ya. Udah 12.26 ya. Apalagi sih ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ya, manajemennya nanti ya, biar menarik lah, biar semangat lagi minggu depan ya. Tentang 5W1H dikaitkan. Sekarang terus Abati apa sekarang yang bisa saya kerjakan? Sekarang pertama, oke ya, ini tugasnya ya. Tugasnya adalah, lihat nih. Nih, ini di screenshot dulu. Walaupun sudah ada sih, tapi ini ada perbaikan dari Abati. Sudah ada di GCR Antum, tapi belum ini. Ini ada tambahan. Screenshot dulu udah ya. Oke, udah. Dari screenshot itu, kemudian ya udah ya. Jadi pelajari aja dulu, kemudian tentukan. Antum kan sudah tahu itunya. Oh, absen saya nomor 9, berarti saya adalah bagian apa tadi 9? Kerajinan ya, kerajinan lokal. Nah, itu udah ada nih. Ya, Ananda sekalian akhirnya sampai duhur juga, nggak apa-apa ya. Ini penutup dari Abati. Oh, berarti kerajinan. Nah, Antum sekarang ancang-ancang. Apakah Antum mau personal, ataukah Antum mau kolaborasi dengan siapa? Silahkan, ancang-ancang. Setelah itu Antum buat rencana aja dulu, rancangan. Kira-kira Antum mau buat apa? Kalau kerajinan lokal, apa Abati yang dimaksudkan kerajinan lokal? Artinya
ada budaya-budaya lokal apa? Sebut gini lah, gantungan kunci kan bukan kajian lokal, iya, tapi kan bisa saja memakai gantungan kunci itu misalnya ya bentuknya bentuk apa? Misalnya gini, antum buat gantungan kunci misalnya bentuknya itu hampir begini, hampir segitiga misalnya kan. Nah, tapi di sini itu ada gambar muara takus misalnya kan, muara takus gitu kan misalnya. Itu kan muara takus itu kearifan lokal gitu kan, nih gantungan kunci gitu kan misalnya ya. Apa saja silahkan. Mau buat dompet, mau buat apa, pakai hiasan ini, pakai apa, batik-batik yang ada dari Riau dan sebagainya. Misalnya kan, silahkan, saya mau buat inilah, ya, gitu kan. Buat tas kenapa tidak? Silahkan, buat rajutan, buat apa gitu kan. Hanya contoh aja, antum cukup satu contohnya. Tapi kalau gantungan kunci jangan nanggung. Antum buatlah 5-10 misalkan. Kasih sama Abati juga nanti 1, apa salahnya kan gitu. Untuk ini ya memang harus ada. Oh iya sebentar dulu. Mungkin saja harus ada yang dikumpulkan. Nanti disimpan di mana? Di PT Emas di sana ya, di PT Emas gitu loh. Nah, ini proyeknya ya, ini proyek. Itu saja Ananda sekalian dari Abati. Insya Allah lah minggu depan kita bahas lagi. Silakan antum buat pertanyaan-pertanyaan dulu atau siapkan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti Abati jawab. Ananda sudah duhur, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.